الفاتحة. Atas nomor بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج أيضا بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله, barang siapa telah datang kepada dia kematian dia, wahwa sedangkan kondisi dia yatlul bil ilma, sedang mencari ilmu. Wafat dalam kondisi mencari ilmu, bukan sekedar kondisi satu kelas dengan para pelajar, bukan sekedar jadi temannya pelajar, memang sedang cari ilmu. Maka kita harus benar-benar evaluasi diri kita. Saya ini sebetulnya pencari ilmu apa temannya pencari ilmu? Kok setiap hari ilmunya enggak tambah karena enggak mencari? Apa ya saya layak untuk dikatakan pencari ilmu? Laqiyallaha, maka dia akan ketemu Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah, dan tidak ada antara dia dan antara para nabi kecuali derajat kenabian. Kita telah tahu bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih tinggi derajatnya melebihi para anbiya, dibimbing oleh ilmu dari Allah, oleh wahyunya Allah. Ulaikal ladzina hadallah, ulaikal ladzina hadahumullah, hadallah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah, maka ikutilah mereka. Maka selepas para anbiya tidak ada yang lebih tinggi derajatnya melebihi yang paling mirip dengan para anbiya. Mereka lah para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya, pewaris para anbiya, para ulama. Semua kebaikan itu sumbernya dari para anbiya. Kemudian beliau-beliaunya mengajarkan kepada umat kebaikan-kebaikan tersebut, maka kebaikan itu menyebar dari sumber para anbiya kepada umat. Begitu pula kebaikan yang selepas para anbiya sumbernya adalah para ulama. Dari para ulama bersumber seluruh kebaikan, akhirnya kebaikan tersebar kepada umat.
Maka dalam hadis riwayat Abu Nuaim yang telah kita sebutkan waktu pertemuan wali santri kemarin, kurang lebihnya artinya nanti pada hari kiamat ada timbangan yang diantara yang ditimbang itu adalah ilmunya para ulama, tintanya para ulama dengan darahnya para syuhada. Jadi syuhada itu bukan orang yang bergerak fisabilillah ya. Bergerak sampai wafat terbunuh fisabilillah. Ini standarnya syahid. Syahid yang hakiki begitu itu. Kalau wafat tanpa terbunuh itu kalau orangnya fisabilillah ya mestinya dikumpulkan dengan para syuhada karena dia fisabilillah. Jadi kalau artinya syahadah itu sendiri memang terbunuh fisabilillah. Aslinya begitu itu. Maka yang ditimbang itu hakikatnya pejuang yang di puncak perjuangannya. Bukan menghabiskan waktu fisabilillah, habis nyawanya fisabilillah. Ditimbang darah dia dengan tintanya para ulama, fayarjahu midadul ulama'i ala dima'is syuhada'i. Maka tintanya para ulama ternyata lebih berat, melebihi darahnya para syuhada. Dan ini tambahan dari takwilannya sebagian ulama, dan itu pun dianggap tidak keluar dari tema. Karena hari kiamat itu orang itu bertanya pada malaikat yang nimbang itu ya boleh saja terjadi. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain juga begitu itu. Selepas penimbangan yang ditimbang nggak puas, mereka pun bisa mengajukan protes. Bahkan orang-orang kafir berani mengajukan sumpah di hadapan Allah ketika di hadapan kepada Allah bahwa kami di dunia dulu baik-baik aja kok, enggak seharusnya dihukum. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahinah itu ya. Al-Mujadilah ya. Maka para syuhada sebagian mengatakan pada para malaikat, apa enggak keliru? Wong kami ini wafat fisabilillah, badan kami terkoyak-koyak fisabilillah. Sementara lawan timbangan kami bukan orangnya, hanya tintanya tok, masa kami kalah itu gimana? Nah. Kalau orangnya kan lumayan, tintanya tok. Maka para malaikat berkemungkinan menjawab, loh, kalian tahu berjuang fisabilillah, syahid fisabilillah itu dari mana? Ya dari para ulama. Ya tentu kalian mesti harus di bawahnya toh. Wong kalian itu adalah cabang, sementara para ulama itu markasnya informasi mengenai seluruh kebaikan. Kalian mendapatkan cabang yang bernama al-jihad fisabilillah. Dan isinya tintanya ulama itu bukan al-jihad fisabilillah saja. Fadhailul dzikr, fadhailus sholawat, fadhailus shalah, fadhailul Quran, fadhailul ilm, fadhailus sadaqah, fadhailul ikhlas, fadhailul. Kalian ini baru cabangnya tok loh. Bagaimana cabang mau mengalahkan sumber dari segala sumber kebaikan? Maka di antara aturan masyarakat muslim harus ada sekelompok masyarakat yang tawajuh ngaji, nggak boleh diganggu dengan alasan keluar fisabilillah. Yang enggak boleh kan langsung Gusti Allah.
Kenapa? Karena dia ini akan jadi pusat informasinya umat. Nanti kalau ngajinya bolos-bolos terus, nanti bisa salah informasi nanti. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Orang Islam tidak boleh berangkat berjuang semuanya. Harus ada sekelompok yang suruh ngaji serius supaya jadi pemberi informasi kepada kaumnya. Karena memang bergerak fisabilillah itu adalah bagian dari Islam. Jadi kalau ngaji itu mempelajari seluruh Islam. Iya kan? Cocok gak kira-kira? Nah, setuju gak kalian kira-kira? Kalau kita gak pacak setuju berarti gak paham ya. Nah. Maka para ulama derajatnya adalah derajat tertinggi selepas para anbiya, sampai diungkapkan oleh Nabi antara para ulama dengan para anbiya selisih 1 derajat saja. Para ulama tidak menerima wahyu, para anbiya terima wahyu. Sebagian ulama keterangannya begitu itu. Ini tentu saja untuk menyemangati para ilmuwan Islam. Tentu para anbiya punya keistimewaan khusus, maksum, fatona, amanah, as-sidqu, tabligh, dan seterusnya. Sempurna zahir batin, tidak mungkin nyeleweng, seterusnya. Wa kharrajal Bazzaru bi isnadin la ba'sa bihi. Jadi kata para ulama, jasanya ilmunya Nabi itu mengeluarkan wali yang tertinggi. Pertama kali para sahabat. Jasanya ilmunya Nabi yang diwariskan pada sahabat memunculkan tabi'in terbaik. Seterusnya mengeluarkan para a'immah madzhabul arba'ah di antaranya. Mengeluarkan a'immah kutubus sittah di antaranya. Mengeluarkan a'immah tazkiyatun nufus Imam Ghazali, Syekh Junaid Baghdadi, Syekh Athaullah Skandari di antaranya. Mengeluarkan raja-raja Islam, Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah di antaranya. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu baru di antaranya. Ini semuanya adalah alumni karena belajar dari ilmu dari Nabi. Mengeluarkan dai-dai sepanjang masa dari ngerti sebagian dari ilmu yang dulu dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang pesantren itu harus percaya diri dong. Nah, bahwa kalau pesantren itu dirawat semestinya akan keluar darinya segala macam kebaikan. Penguasa yang adil, rakyat yang takwa, pejuang-pejuang agama yang lurus, kemudian wanita-wanita, laki-laki yang diridhai Allah, dan seterusnya. Memang sarana tarbiyah itu namanya adalah lembaga keilmuan. Lainnya itu posisinya adalah cabang. Lainnya itu posisinya adalah cabang. La ilaha illallah. Umpamanya
kita khurud fisabilillah. Ini bukan merendahkan pergerakan fisabilillah. Apa yang akan kalian dapat kalau setiap tahun keluar 1 tahun? Setiap tahun akan keluar 4 bulan, ya kamu akan jadi karkun. Prestasinya akan jadi karkun. Jadi kalau pengen ngapalkan Quran, tempatnya adalah di pondok. Pengen ngaji, tempatnya di pondok. Memang seluruh informasi kebaikan itu letaknya dari ilmu yang diwariskan Nabi kepada umat yang dikumpulkan oleh para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Zikir bagaimana Pak? Ya orang itu kalau zikir terus termasuk 10 kelompok yang dijamin Allah akan ampuni, siapkan pahala yang besar untuk mereka. Innal muslimina wal muslimat sampai akhirnya ayat wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Tetapi zikir itu sendiri juga cabang dari ilmu. Orang wiritan terus apa terus bisa ngaji fikih? Tidak bisa, ya ahli wirid. Maka diceritakan dalam kitab Manhal Latif, pelajaran kita nanti kelas 6 itu pas bab ini. Nabi melihat di Masjid Nabawi 2 halaqah, 2 kelompok orang. Satunya wiritan, satunya ngaji. Nabi keluar dari kamar beliau yang mulia, bergabung dengan halaqah ilmu. Kenapa kata para ulama? Karena dari halaqah ilmu keluar zakirin, keluar mujahidin, keluar segalanya. Tidak bisa dibalik dari halaqah zakirin keluar ilmuwan, nggak bisa. Dari halaqah jihad keluar ilmuwan, nggak bisa. Cocok gak kita ya? Contohnya urusan keilmuan. Saya lihat santri Al-Fatah sekarang lagi ramai bersorban. Bagus. Mungkin di Al-Fatah itu sebetulnya yang paling banyak bersorban mulai kecil tuh namanya Pak Ubaidillah. Tapi sebab pernah ngaji dikit, bersiwak dengan bersorban dalam mazhab Syafi'i pahalanya lebih besar bersiwak. Jauh. Kemarin sudah kita bahas dalam Fathul Masail. Kalian bersorban tok nggak pernah bersiwak, akhirnya yang lebih gede malah kurang diperhatikan, yang di bawahnya diperhatikan. Kamu lihat dalam fikih, tanyakan guru-guru fikih yang ada di Al-Fatah. Gimana? Ilmu penting kan? Nah, saya ini walaupun sering bersorban, tahu bahwa bersiwak itu lebih penting daripada bersorban. Bahkan di sebagian kondisi, kesunahannya itu sangat-sangat tinggi begitu. Nah. La ilaha illallah. Penting, Pak, kayak ngaji itu penting. Wa kharajal Bazzaru bi isnadin la ba'sa bihi 'an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala la babun, sungguh satu bab ya ta'allamuhu ar-rajulu, yang seorang laki-laki mempelajarinya, ahabbu ilallah, lebih tercintakan kepada Allah, min alfi raq'atin tatawwa, melebihi 1000 rakaat tatawuan, yang 1000 rakaat tadi adalah tatawwu, ibadah sunnah, salat sunnah. Maka itulah yang kemarin pertemuan Ustadz waktu tasyakuran walimah diisi oleh teman kami Gus Qayyum bilang, ngapalkan Quran itu penting, sangat penting, tapi tidak boleh porsinya ngapalkan Quran di umat itu dipentingkan melebihi posisi pentingnya ngaji. Karena kalau orang tuh yang difokuskan ngapalkan Quran meninggalkan kepentingan ngaji, nanti akan bermunculan hafid-hafid Quran yang bodoh yang menyesatkan umat. Dan orang tuh kalau melihat hafid Quran kan pada ngurmati gitu ya. Lah nanti kalau dia nggak ngaji, ini seperti kaset berjalan nggak tahu maknanya, ngeri gitu, bisa ngeri. Ini kan babnya babul ilmi kan, babul hifzi, babul ilmi. Kalau babul hifzi nanti beda lagi. Nanti pas tepian besok fadilahnya baca Quran. Jadi
Jadi kalau fadilah ilmu memang itu segala fadilah kumpulnya di babul ilm. Ya harus kita ketahui. Wa qala, dan Abu Dzar dan Abu Hurairah mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'al mautu, kalau mati wafat, kalau telah datang kematian, li talibil ilmi, untuk pencari ilmu agama, wa huwa, sedangkan dia ala hadhil halati, atas keadaan ini, keadaan dia ngaji, belajar ilmu, mata, maka dia mati, wahwa, sedangkan dia syahidun, tergolong atau tertulis sebagai orang yang wafat di dalam merjuangkan agama. Semoga Allah pilih kita menjadi ahli-ahli ilmu, cinta-cinta, pecinta-pecinta ilmu agama, meyakininya, mengamalkannya, menyebarkannya. Salatullah salam